Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11 saja. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan baca ayat 1 dan 2, jemaat menjawab ayat 3, dan terus menerus saling ganti bergantian. Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Adonai Tuhanku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan, ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 40 ini dari ayat 1 sampai ayat 11 sudah ada sebelum Daud ada, yaitu sebagai nyanyian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebagai satu pengalaman. Dan ini sudah begitu populer. Tapi kemudian diangkat oleh Daud sebagai satu prinsip pengajaran ketika beribadah di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat pada kitab Bilangan, ada disebut kitab peperangan. Saudara bisa baca dari Kejadian sampai Maleaki, mana ada judul kitab peperangan. Tapi ternyata dikatakan situ ada kitab peperangan. Kitab peperangan itu adalah buku nyanyian, puji-pujian penyembahan orang Israel. Diberi judul buku kitab peperangan dan kemenangan. Pada waktu kita beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, kita sedang berperang. Berperang terhadap ketidakpercayaan kita, berperang terhadap masalah persoalan kita, berperang terhadap penyakit kita. Karena itu ketika memuji Tuhan, nyanyikanlah dengan gegap gembita, bahwa dengan keyakinan engkau pasti menang. Kata-katanya selalu memberikan harapan, janji, kemenangan. Begitu juga dikatakan di sini adalah kitab ibadah. Sikap ibadah itu pada ayat yang kedua jelas sekali. Mari kita lihat bersama. Saya senang kalau kita tetap melihat Alkitab. Aku sangat apa? Makanya saya bilang tolong tayang. Apa dikatakan? Aku sangat apa?
Saudara, ibadah itu hanya menantikan satu pribadi yang besar untuk hadir di tengah-tengah kita. Amin. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Apa sungguh kita menantikan Dia? Ayo. Kata kawiti, sangat menantikan, artinya memiliki kerinduan, ya, harapan begitu besar, sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan pribadi itu. Itu sikap iman penting sekali. Supaya ibadah kita ini bukan hanya kebiasaan, tradisi, selesai ibadah tidak ada apa-apanya. Justru kalau engkau menantikan betul pribadi Tuhan hadir dalam hidupmu, tidak mungkin engkau pulang dengan sia-sia. Kita pasti pulang dengan berkat Tuhan yang melimpah. Aku sangat kawiti menanti-nantikan Tuhan. Saudara percaya Tuhan hadir di sini? Saudara percaya Tuhan hadir di sini? Belum tentu. Saudara, jangan ngotai aku. Gitu. Ya, belum tentu. Kita hanya pengakuan iman. 2-3 orang berkumpul maka Dia hadir. Kita hanya pengakuan iman. Tapi pribadi kita sungguh engkau mengimani, ya, Dia hadir di tengah kita. Amin. Mata dosa kita tidak bisa melihat, tapi mata iman kita bisa melihat. Dan kalau Dia betul hadir, bagaimana sikap kita? Ayo jujur. Bagaimana sikap ibadah kita? Bagaimana pujian kita? Bagaimana penyembahan kita? Seluruh ibadah kita. Saudara, kalau presiden saja hadir, pasti saudara segera berdiri. Kasih hormat yang terbaik. Seringkali kita ibadah sambil main HP, ya, sambil makan permen. Berani engkau menghadap presiden sambil mengunyah permen karet? Ayo, ini penting sekali. Itu tandanya kita tidak serius bahwa pribadi itu hadir. Makanya ketika pulang sia-sia. Biasa menjadi tradisi. Hari Minggu memang harus ke gereja. Kalau tidak gereja tidak enak. Itu karena kebiasaan. Bukan karena tuntutan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara sungguh menantikan Dia, ayat selanjutnya menjadi bagian bagi kita. Perhatikan coba. Ayat selanjutnya bagian bagi kita. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia melawat aku. Dia pasti melawat, menghampiri engkau dan mendengar permintaanmu, teriakanmu, minta tolongmu. Tidak mungkin sia-sia, doamu pasti didengar. Amin. Oh, ini penting sekali. Coba perhatikan saudara. Ayat ini. Ini bukan tambahan, ini firman. Saya sangat percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dia hidup di dalam kehidupan kita. Perhatikan, saudara percaya Dia menjenguk kita, melawat kita. Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu permintaan kita, Dia tahu kerinduan kita. Coba perhatikan. Lalu Dia menjenguk aku dan mendengar teriakan minta tolong. Apa hanya mendengar? Lihat, Dia bertindak. Tuhan itu selalu bertindak. Tuhan bukan hanya simpati dan empati, tapi perbuatan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Saudara, saya tadinya bukan orang yang percaya dengan Yesus. Sulit sekali untuk percaya. Apalagi menyebut Yesus itu Tuhan. Dan saya berpikir orang Kristen itu menyembah Tuhan 3. Ya, Bapa, Anak, dan